Apakah lebih karena jenuh atau sebenarnya karena emang gak ada passion lebih tepat? Lu tahu dong kalau lu nggak bergairah gimana kan? Iya. Iya kan? Beda dong kalau lu bergairah beda dah. Iya nggak? Hari ini kita kedatangan siapa, Mu? Kita kedatangan salah satu alumni terbaik kita juga di Fakultas Hukum. Selamat datang Abang Lovio Manurung, izin Bang. Izin ya Bang. Selamat datang. Tepuk tangan dulu semuanya. Thank you. Terima kasih Bang, waktunya Sama-sama. buat ketemu sore ini. Lagi sibuk apa nih Bang sekarang Bang? Kalau boleh tahu. Ya sibuk kerja lawyering lah ya. Terus sekarang udah punya kantor sendiri gitu Bang? Atau di mana? Ya, thanks God, gua pasca kembali ke habitat kita nih. Yes. Ngomong habitat ya, karena ya. ya lulusan dari Fakultas Hukum, gua langsung bikin kantor sendiri. Abang itu kan sebenarnya dulu udah pernah memiliki jenjang karir ya Bang? Ya. Di bidang perbankan kalau gua nggak salah nih Bang. Ya. Ya kan? Dan memang posisinya pun untuk sebuah kantor perbankan udah enak gitu kan. Nah, apa yang bikin abang kayak, wah kayaknya gue mau lawyering aja deh. Oke, jadi pasca gua lulus di 2005, Ya. gue langsung diterima di salah satu bank swasta terbaik sampai saat ini. Gue ikut program manajemen trainee. Oh, itu yang kayak pendidikannya gitu ya bang? Iya, Oh, gue ikut program itu. Setelah program tersebut gue penempatan, sampailah di titik tertinggi karir gue pada saat itu, gue jadi kepala cabang di bank tersebut. Pasca gue menjabat jadi kepala cabang 3 tahun itu, Ya. gue tuh ada hal yang membuat gue kok kayaknya gue nggak gini-gini aja gitu loh. Gini-gini aja tuh maksudnya nggak ada gairah di dalam hidup gue. Bangun pagi tuh mau kerja kok kayaknya nggak ada Semangatnya. ya semangat sih ada, Iya. cuman nggak bergairah. Lo tahu dong kalau lu nggak bergairah gimana kan? Iya. Iya kan? Beda dong kalau lu bergairah beda dah. Iya nggak? Bergairah yang mana? Udah gede. Kalau lu pagi-pagi bangun bergairah kan beda kan? Beda. Waktu itu gue nggak bergairah. Artinya gue jalani day by day gue di kantor tuh kok kayaknya gitu-gitu aja. Jadi dalam masa 3 tahun itu gue tuh berpikir apa yang salah dalam hidup gue dan karir gue ini. Sehingga gue akhirnya mengambil satu keputusan. Kayaknya gue nggak punya passion lagi nih, nggak punya gairah lagi nih di banking ini. Gua ngobrol sana sini kan sama bos gua, direct supervisor gua, sama apa namanya head of di bank itu. Gua ngobrol, kayaknya gua mau resign deh. Kaget dong bang. Kaget. Kaget kan? Karena kalau Kaget banget. baca Dia abang- bilang, lu di hijack ke bank mana? Oh, pertanyaan pertama. Iya. Yes. Siapa ada offer di mana? Iya. Gue double up deh gaji lu, kata dia gitu. Wah. Gue cerita sama dia akhirnya. Pak, gue nih udah 3 tahun terakhir nih kayaknya merasa kok gue nggak ada passion lah di sini. Yes. Sampai di satu titik gue merasa gue nggak fair juga buat perusahaan. Oh, karena terkesan setengah hati. Iya, ibaratnya Gimana kalau gitu. kita punya gairah pasti kita akan selalu best effort dong. Yes, betul. Ya Tapi kan? apakah lebih karena jenuh atau sebenarnya karena emang gak ada passion lebih tepat? Kejenuhan sih enggak ya, cuman kayak Salary mungkin bang. Oke, salary. Biasanya kan Salary. itu jadi faktor berikutnya tuh bang untuk Enggak. Kalau bicara salary sih memang pada saat itu di posisi gua dikasih mobil kantor ada, allowance-nya udah oke allowance banget. ada, dikasih allowance rumah ada, gaji juga oke lah. Cukup lah ya.
Bukan cukup, oke lah ya. Oke, wih. Oke lah ya. Oke tuh udah Di atas. Di atas itulah. Berapa? Ya. Masih oke up to 30 mungkin. Ya di atas itulah. Waduh, itu oke Pak. Pakai banget, Bang. Oke banget gitu. Iya. Oke. Jadi itu bukan hal yang fundamental. Yes. Kenapa gua akhirnya memutuskan resign deh gitu. Kembali ke cerita tadi, gua bilang, jadi apa? Dia bilang, Pak, saya nggak punya passion lagi di sini. Terus lu mau kemana, kata dia? Gue mau balik ke habitat gue zaman dulu. Mimpi gue waktu gue jadi mahasiswa fakultas hukum. Apa, kata dia? Gue mau jadi lawyer, gue bilang. Bahkan dia bertanya, kenapa lu dulu nggak ambil langsung passion lu? Nah. Gue bilang begini, Pak. Saya itu dulu waktu abis lulus, gue kan background dari keluarga yang sederhana lah ya. Sederhana pakai banget malahan gitu loh. Oke. Jadi pada saat saya lulus, gue tuh cari kantor atau pekerjaan yang bisa mengcover biaya hidup. Karena gue dari kuliah pun berusaha untuk tidak memberatkan orang tua. Jadi waktu abis lulus, zaman tahun 2005 itu ya, gue tuh ngelamar ke semua kantor lawyer. Semua kantor ingat lawyer. Bang berapa gitu? Berapa puluh? Gue inget berapa puluh. Kenapa? Karena pada saat itu gue harus beli Prangko. Ya, karena zaman dulu kan Zaman dulu. belum ada. Bukan zaman. Di HR team gitu belum ada. Nggak ada. Iya. Gue harus minta ke emak gue zaman dulu. Mah, ada duit berapa nih buat beli perangko? Gitu kan. Perangkonya 6.000 gitu. Jadi kadang-kadang udahlah 5 aja dulu gitu misalnya. 10 dulu. Nah, kalau lu ditanya berapa, mungkin 100 lamaran ya, ada gua apply ke sana. Ada beberapa yang manggil, cuman dengan salary pada saat itu nggak cukup untuk living cost gua, bantu-bantu orang tua dan lain-lain. Bahkan di beberapa kantor besar pun gue dipanggil, tapi memang nampaknya belum jodoh dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Sampailah gue ngelamar, ada kayak job fair gitu ya di UI pada saat itu. Gue ngelamar ada program manajemen trainee di Niaga, Bank Niaga pada saat itu dan Bank Mandiri. Nah disitulah gue mulai, dan offernya itu menurut gue pada saat itu karena gue butuh BU ya pada saat itu ya. BU ya. BU. Gas. Jadi apa sih Bang yang mungkin lu jadi berani untuk membangkitkan passion yang sebenarnya 8-9 tahun sebelumnya udah sempet ya udah deh gua kubur nih gitu. Apa yang bikin udah allowance tadi lu bilang banyak kan Bang, segala rumah, mobil. Terus lu memutuskan gua resign. Apa yang bikin lu berani? Pak koneksi orang tua atau apa gitu kan? Oke. Yang pasti sih memang gua nggak mau terjebak di dalam suatu kehidupan yang gue nggak suka ujungnya. Suatu pekerjaan yang memang gue nggak suka dan gue harus pensiun di dalam pekerjaan itu. Oke. Itu trigger pertama. Tapi yang paling utama nih yang membuat gue akhirnya switch, pindah atau resign ya. Gue tuh punya satu pegangan dalam hidup gue yang membuat gue gak pernah takut terhadap apapun, karena di Alkitab tuh udah bilang begini, burung pipit aja dikasih makan sama Tuhan. Masa gua enggak sih? Itu yang menjadi trigger besar. Akhirnya gua punya keberanian hajar, resign dari sini, cut semua zona nyaman tersebut. Nggak ada lagi tuh mobil kantor, apa segala macam, cut, kembali ke normal. Bokap gue sampai bilang begini, lu udah jadi kepala cabang dengan pangkat asisten VP pada saat itu, dan lu udah nyaman, tapi lu harus tinggalin untuk sesuatu yang bukannya udah bagus ya, nggak ada, bentuknya juga belum ada. Minus tadi ya berarti. Minus. By the way, gue hadir di sini nggak dikasih minum. Aduh.
Sorry Bang. Mana nih? Izin bentar ya, permisi dulu. Iya. Nah, sebenarnya yang gua mikir tuh Bang, tapi pas kalau manajemen trainee itu Bang, kan biasanya ada berbagai macam nih istilahnya kayak nih anak bakatnya apa nih, ini. Oke. Gitu. Ada legalnya nggak Bang lu pegang pas? Oh enggak. Gua lebih ke langsung ke bisnis. Ke branch. Ke Iya. performance sih Bang ya. Iya, ke branch. Karena udah Jadi sampai memang- di titik kepala cabang juga. Iya, di level tertentu gue sampai di titik kepala cabang dan itulah ya kalau mau diterusin sih menurut gue bukan nggak mungkin gue untuk bisa naik ke jenjang-jenjang berikutnya. Yes, karena kan setahu gua kalau manajemen trainee memang sampai Ya. paling atas Bang. Disiapkan untuk menjadi the next leader untuk Yes, perusahaan bisa tersebut. jadi BOD, Iya. ya kan, BOC Iya. gitu. Nah, lo kan udah keluar dari zona nyaman. Iya. Bang. Ada teman gue Bang keluar dari zona nyaman, Iya. tapi jadi gembel sekarang Bang. Oh gitu ya? Iya. Bentar. Nah ini Bang, temen Maaf gue ya, tadi telat ya. Sorry. temen gue ceritain. Aduh, maaf banget nih, maaf. Ini kalau bisa Maaf banget disebut ya. korban keluar zona nyaman Bang. Aduh. Nyamannya nggak Gimana? dapet. Aduh, maaf banget nih, maaf. Nyamannya nggak Aduh. dapet. Malah ya, nggak apa-apa lah Bang, bantu-bantu kan, namanya teman kita bantu terus kan. Maaf nih, aduh. Emang kenapa dia nih? Dia dulu udah kerja di satu yang ini terus dia switching ke tempat Dia dulu udah ini Bang, udah kerja juga. Ada di satu BUMN. Oke. Udah enak, trainee juga. Terus? Cuman mau bikin usaha katanya. Oh. Pas keluar sikat Covid habis udah. keluarin air minum aja Bang. Buat ngobatin yang seret-seret. gitu. Jadi kalau pengalaman gua memang, meskipun memang kita punya passion, lu juga ada perhitungan dong. Iya kan? Iya. Jangan dianggap semuanya Jangan cabut. dianggap. Tapi udah pede. Ya pede doang nggak cukup, bos. Pede, nekat, udah. Karena emang sebenarnya passionnya di bisnis juga. Gitu Andrew, ini si Andrew emang suka semenjak ini agak goyang dia Bang. Jadi memang pada saat itu yang gue pikirkan adalah keluarga gua dulu nih. Fokus utamanya. Fokus utama keluarga. Karena gue sebagai tulang punggung keluarga nih kan mau tidak mau, walaupun gue punya passion ke tempat lain, tapi keluarganya harus aman dulu. Family comes first Bang. Iya, aman tuh artinya living cost ini aman nggak buat mereka? Iya. Iya kan? Begitu kita pindah kan nggak langsung, Betul. nggak langsung sukses. Iya, ada Nggak ada yang kekosongan langsung dulu. sukses Iya. kecuali lu warisan dari orang tua, Bener. ya kan? Nah itu harus dipikirkan. Berapa lama sih gue mentargetkan diri gue untuk bisa setidaknya ada earn money lah dari new business tersebut. Jadi ketika keputusan itu lo ambil, lo bahkan udah mengkalkulasi. Sudah sampai- mengkalkulasi, Oke. sudah menyiapkan. Oh, gue harus siapkan dana tabungan ada nggak untuk 1 tahun ke depan. Itu yang saya nggak perhitungin kayaknya. Meraih harapan baru. Mari bersama peduli dan berbagi. Kalau itu ngapa emang waktu itu? Ya, saya modal nekat sebenarnya, tapi emang karena basic saya senang banget sama bisnis. Emang basicnya kuliner saya sangat suka lah. Oke. Cuman ya tadi sebenarnya pas tadi dengar ada perhitungan dulu, nah itu yang sebenarnya saya nggak lakuin karena saya lebih. Betul. Tapi kan balik lagi ke kita nih, kitanya siap atau enggak dulu. Udah tuh sok curhatnya nanti ya tuh. Sabar. Sedih ya. Masih goyang Bang. Oh iya. Maaf ya. Suka sedih. Jadi dia kalau ketemu orang baru selalu gitu Bang, ceritain dulu dia sebenarnya oke. Oke. Tapi ya namanya Fajar nggak ada yang tahu kan Bang. Betul. Nah Bang, balik lagi tadi udah ada kalkulasi. Udah kalkulasi, berdoa juga lu jangan lupa. Oh iya, berdoa dan Iya, berusaha. izin ke keluarga dulu kan, izin ke Kalau berdoa keluarga. doang tapi kita goler-goler. Oh nggak ada, kan nggak gitu bisa juga kan, begitu. Bang. Iya. Berdoa berusaha izin ke keluarga. Berarti sempat ada perdebatan dulu tuh Bang di Ya, internal ya, keluarga. cuman memang karena gue tuh terbiasa di keluarga gue nih gue suara mayoritas ya. Oh. Artinya kalau gue bilang A, semuanya harus ikut A gitu. Oh, oke. Jadi begitu gue ini, ya gue pasti harus bertanggung jawab terhadap impact dari gue melakukan ini. Oke. Dan itu lu ambil aja itu. Gue ya? ambil tanggung jawab tersebut. Nah, di posisi transisi tuh Bang. Kita sebutnya masa transisi lah ya Bang. Iya. Ya.
di transisi itu kan mungkin lo tadi bilang ada lo ketemu dengan teman-teman yang dulu Iya. punya visi yang sama, Iya. yuk kita berdiri bareng-bareng. Berarti kan ada fase memanjatnya nih bang, struggle mau lagi. Bukan memanjat, kalau memanjat kan dari daratan. Iya. Kalau ini berusaha nggak tenggelam. Nungguin tim SAR ya? Nungguin tim SAR nggak Jadi- gue berenang dah. Jadi memang kalau ditanya ketika kita switching atau berpindah ke passion gue pada saat itu, Yes. gue even buka kantor pun siapa nih klien gue nggak tahu gue, Oh iya bang? nggak punya gue list klien yang begini. Oh ini dari nol gue, dari minus bahkan gue bilang. Iya kan? Nekat juga berarti sama kayak gue. Nekat, Iya. nekat boleh, cuman harus ada perhitungannya, Bu. Udah pokoknya kalau kemana udah pasti masuk itu ceritanya. Nah, jadi ini buat gue cerita begini supaya buat semangat buat teman-teman. Yes. Kita sebagai manusia harus punya daya juang yang sangat tinggi dan harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Ya. Gue tuh awal-awal ya sidang di pengadilan ya, sidang di pengadilan, pakai Gojek gue. Kalau lu jadi lawyer dan lu pakai kendaraan umum, ya kan, apalagi lu pakai ojek online gitu ya, Ya. lu pasti bawa asap dong, Ya. Tuh. ya kan? Ya. Nah kalau gue menyiasatinya adalah gue tuh pakai kaos dulu tuh, ya malu juga kan kalau misalnya Keringetan apa, gitu kan. Bawa Kalau di asap sana apalagi ada lah, pliket, ya. ada Alfamart atau ada Indomart bisa buat itu, gue ganti baju dulu di situ. Baru masuk sidang. Baru masuk sidang. Struggle. Dan percaya nggak lo ya, ini nih, waktu itu gue lagi meeting sama satu calon klien di kantornya dia. Udah dong, beres meeting, gue biasa kan mesen ojek online di depan gedungnya. Iya, langsung titik. Langsung gedungnya. Nah, pas gua masih nunggu nih ojek online-nya, dia lewat dong pakai mobil keluar. Buka kaca lagi. Oh, ngedadain bang? Pak, ngapain? Wah, thanks. Terus lu bilang ngapain bang? Loh, gitu jangan kehabisan akal dong. Nah. Macet banget nih, Pak. Saya kalau misalnya pakai mobil nggak kekejar nih dari sana. Jadi, Boleh. jadi walaupun kita susah, jangan kelihatan susah. Yes. Ya. Walaupun kita dari minus, dari nol, tapi nggak boleh kita ya merasa gua susah nih. Gini. Hadapin aja. Ya ini pelajaran nih, gimana kalau mau ngerintis lagi? Harus Gitu. dong. Harus ya. Passionnya apa sih emang? Sebenarnya saya juga punya mimpi sih. Dia adalah kunci. Nah, karena saya juga punya moto hidupnya sebenarnya ketika saya punya mimpi saya pengen kejar itu sebenarnya. Kalau kata bahasa Inggris mah if you can dream it, you can do it. Iya. Bang Vio, Ya. terima kasih banyak bang. Oke. Atas Thank you, sama-sama. waktunya kita bisa bincang-bincang Ya. di dialog kita. Gue udah diundang di dialog kita ini, thank you banget. Setidaknya kalau kita jadi mahasiswa fakultas hukum ya atau background hukum, nggak serta-merta nggak melulu harus menjadi misalnya jadi lawyer. Apa passion kita, ikuti. Oke. Tuh, itu adalah kiat-kiat dari Abang Novio. Tapi mau nanya nih Bang, Abang Ya. juga pernah jadi ini ya? Pernah jadi ketua Dewan Penasihat ya? Oh, oke. Sama Sekjen Ya. alumni ya? Jadi memang di kepengurusan alumni 2017-2021 yang ketuanya waktu itu Bang Ivan Sadik, Yes. gue tuh sekjen alumni, ikatan alumni. Wow, menarik. Oke. Sekjen ikatan alumni, dan sekarang di kepengurusan Bang Samuel Huta Barat, gue dipercaya sebagai ketua Dewan Alumni. Wah, tepuk tangan dong. Gila. Mas ya, oke banget ya. Siap, semangat Bang. ya. Mantap Bang, banget. sebelum kita berpisah, mungkin ada sedikit cindera mata. Kita, Bang. Oh, thank you Oke, banget ya. thank you, Sukses Bang. terus Ya, dialog Abang juga kita. semakin sukses, Bang. Semoga acara ini bisa buat inilah Amin. Amin. ada nilai Siap, positif. Bang, pasti. Thank you banget, thank you. Oke.